digorok dengan katana itu. Lagi tidur itu loh. Ini promosi bahwa saya itu punya ilmu kebal. Iya, Kalau Gus Idris nggak mau dikomen satu, tutup komentarnya. Selesai gitu kan ya. Tinggal pengobatannya jalankan lagi, ini yang real, ini yang hiburan. Bah, Iya. Gus Idris. Apa tahu? Iya tahu, kita juga subscribe itu malahan Gus Idris itu. Sampai main YouTube juga. Iyalah, hiburan di rumah. Iya Lagi benar. anak istri lagi Ya, nggak juga di hiburan rumah. kayak gitu. Gitu kan. Menurut Abah, ini ada salah satu akun YouTube Iya. yang mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Gus Idris itu adalah settingan. Ini yang mengenai gerbek apa? Dukun itu ya. Dukun itu. Itu ada yang Gerbek mengatakan santet. salah satu channel YouTube itu mengatakan bahwa itu adalah settingan. Hmm. Dukunnya settingan. Iya. Menurut Abah gimana? Ya kita sempat lihat juga gitu kan. Kita sempat lihat beberapa kontennya beliau gitu. Ya masalah settingan atau settingan nggak settingan gitu kan sebenarnya tergantung apa tujuannya beliau membuat konten itu gitu. Kalau tujuannya beliau itu pengen settingan untuk banyak viewer, untuk banyak subscriber, ya sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kan ada kejelasan kayak gitu kan. Iya, Beliau iya. settingan atau nggak settingannya kayak gitu Iya. kan. Mungkin salah satu konten YouTube yang lain mengomentari gitu kan. Mungkin karena belum ada kejelasan saja dari Gus Idris itu beliau itu settingan atau nggak settingan. Memang belum menjelaskan. Ya setahu saya di kontennya beliau nggak ada penjelasan ini settingan kayak gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Gus Idris pernah menjelaskan bahwa itu memang beneran terjadi. Iya, ada beberapa konten yang beliau mengatakan bahwa ini adalah real penggerbekan dukun santet gitu. Karena memang di samping itu kan beliau kan praktisi pengobatan juga. Oh gitu. Iya, beliau itu punya pondok pesantren yang di situ banyak santrinya, di situ untuk pengobatan orang-orang bukan hanya dari orang lokal situ. Kalau kita lihat di YouTube-nya gitu ya. Di mana itu? Itu kalau nggak salah di Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, memang karena Jawa Timur memang gudangnya pondok-pondok gitu, iya. santri gitu juga. Cuman itu tadi permasalahan settingan atau nggak settingan, permasalahan di konten grebek dukunnya itu yang kayaknya sekarang lagi rada lumayan itu. Maksudnya jadi, lumayan jadi perbincangan. Oh gitu. Iya. Jadi kita lihat juga satu konten itu selalu mengomentari beliau ini settingan atau nggak settingan. Sebenarnya itu simpel saja, tidak menjadi masalah besar. Kalau memang Gus Idris ya itu mengakui ini settingan, ini nggak settingan, nggak jadi masalah. Nggak. Tapi itu settingan. Ya iyalah, dunia YouTube itu dunia hiburan kok. Iya. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Dunia hiburan jangan dibikin pusing lah, kayak gitu. Tinggal diakui, ya ini bener settingan, kayak gitu. Atau pengakuan, oh ya ini demi Allah ini real semuanya, ini grebek dukun real semuanya, nggak ada yang settingan. Itu akan lebih aman, nanti semua viewer yang melihat, oh iya ini bener. Tapi pernah mengatakan juga kan? Pernah. Beliau pernah mengatakan bahwa itu memang real. Iya pernah, tapi ya ada beberapa sih yang menerima dengan penjelasan itu. Banyak itu. Viewer itu banyak. Bahkan ada satu kita lihat satu konten yang benar-benar diserbu gitu kan ya. Ada satu kontennya Gus Idris yang benar-benar diserbu dan dianggap itu adalah settingan. Tapi sampai saat ini apa itu kontennya? Itu waktu grebek dukun apa kita lupa, tapi yang jelas banget kemarin itu ada konten yang pembahasan Gus Idris itu didatangi dukun terus beliau itu digorok dengan katana itu. Lagi tidur itu loh. Lagi tidur dikasih apa gitu, dia tidur terus dia digorok sama dukunnya itu. Iya, digorok sama dukunnya. Rumahnya di hotel itu, bukan di hotel. Di hotel. Didatangin sama dukun. Iya, itu digorok lehernya pakai katana, itu nggak mempan. Bisa masuk ke. Nah, itu yang jadi masalah kan kayak gitu. Ya tentunya kan kayak gini, kalau di hotel atau di kamar di rumah kan itu kan
di situ ada keamanan dan lain Pastinya. sebagainya. Itu yang menyebabkan banyak sekali viewer itu mengatakan itu adalah settingan. Nah, itu. Oh, Dan sampai saat ini belum ada jawaban. belum ada klarifikasi loh. Bahkan suruh bersumpah itu settingan atau enggak settingan, itu real atau enggak real, itu enggak ada klarifikasi. Enggak Ini ada. yang menyebabkan viewer itu selalu mengejar. Sudahlah jujur kayak gitu menurut mereka. Dan memang banyak yang Banyak lah, ribuan orang bahwa itu adalah settingan. lah. Orang Gus Idris itu kan apa subscribe-nya bukan 1-2, itu udah hampir 1 juta itu. Sudah banyak. Makanya kan banyak yang melihat, otomatis banyak yang komentar. Kalau kita pikir tinggal saja Gus Idris itu mengatakan dengan baik. Iya. Oh, itu yang di hotel settingan. Itu, dan sebagian penggerebekan dukun itu settingan. Selesai. Kita kembali ke awal tadi, konten YouTube itu kan Dan konten viewer hiburan. Bisa memaafkan kalau gitu. Nah, memaklumi memaklumi bahwa lah. itu Sampai sekarang adalah belum ada. hiburan. Sampai sekarang Hiburan belum semata. ada. Jadi ya akhirnya kontroversi. Nah, dari kontroversi ini sebenarnya kayak Gus Idris sendiri kalau mau menyelesaikan masalah ini nggak panjang lebar kok. Dari pihak satu channel YouTube, nah besok-besok lah ya. Coba lihat dulu, nanti besok-besok kalau kesini lagi kita bahas itu. Oh iya, kalau boleh, siap. Iya. Itu ada satu konten itu, dia itu Iya. membahas permasalahan itu, settingan atau enggak settingan. Iya, oke, Sebenarnya dari satu konten itu kalau jawabannya, kalau dijawab dengan jelas oleh Gus Idris, oh ini settingan, oh ini enggak settingan, selesai. Kalau enggak settingan ya sudah, bersumpahlah atas nama Allah ini real, enggak settingan. Kalau itu settingan tinggal mengaku settingan, selesai. Iya betul. Selesai. Itu kan banyak lah juga, bukan hanya di dunia seperti itu supernatural, tapi kita tahu lah artis banyak juga sekali itu karena membiarkan tidak memberikan klarifikasi ataupun jawaban mengenai pertanyaan atau anggapan-anggapan seperti itu kan, itu dibiarkan mungkin untuk mempengaruhi rating juga kan. Lah, kalau permasalahan pengaruh rating itu kalau kita pikir ya, secara nurani kita sendiri, wallahu alam orang lain mau menilai seperti apa. Seorang Gus, beliau itu seorang Gus, beliau itu punya pesantren, beliau itu punya banyak santri, dan di pesantrennya itu kan bukan hanya sekedar untuk kejar-kejar dukun, tapi di pesantren itu untuk pengobatan juga, ada pengobatan juga. Ngapain sih kalau mau kejar-kejar rating? Buat apa? Kalau hanya sekedar untuk rating buat apa? Bisnis gimana kalau untuk bisnis? Kalau bisnis di YouTube itu beliau kita kurang paham. Tapi kalau di YouTube istrinya beliau itu punya bisnis di luar negeri. Pengusaha katanya ya. Kita nggak paham juga. Kita cuma lihatnya di YouTube aja. Oh iya. Menurut Abah itu settingan berarti? Enggak lah, kita nggak mau bahas itu, nanti malah salah gimana gitu kan ya. Tapi kalau versi pribadi ya, mungkin kalau versi pribadi kita mengatakan itu settingan, iya gitu. Kalau kita karena melihat yang grebek dukun yang di hotel itu ya, sepertinya tidak masuk akal. Dukun bisa masuk ke. Loh, sekarang security ada di hotel. Tapi itu juga mungkin pertimbangannya adalah rating. Ya, kalau itu masalah rating nggak tahu lah. Kita kan nggak punya channel. Lah kayak sampeannya lagi mau coba buat channel ini ya monggo. Kalau mau rating seperti itu monggo lah. Itu terserah sampean sendiri. Ya kayak kita cuma hobinya lihat YouTube kalau lagi nganggur aja. Yang ngobrolin seperti ini kan di YouTube itu semuanya hiburan. Lah semuanya hiburan kok. Dibikin pusing kan. Yang cuman kita sesalkan aja gini ya. Kita sesalkan sekali beliau itu kan. Mungkin beliau punya hikmah, dalam arti kata dia dibacok nggak mempan ya gitu kan, sampai diekspos dia itu digorok pakai katana, itu nggak ada lecet sedikit pun. Terus manfaatnya apa bagi orang yang melihat? Apakah menunjukkan kesaktian? Nggak ada manfaatnya kan. Manfaatnya apa? Kalau banyak orang bilang dengan seperti itu berarti sama saja dengan riya gitu maksudnya. Ya, seperti itu bisa dikatakan riya, atau mungkin bisa dikatakan bahwa ini promosi bahwa saya itu punya ilmu kebal. Gitu. Sebenarnya kalau orang dulu, orang Jawa termasuk buyut saya itu, dia punya ilmu seperti itu. Ya, dia punya ilmu seperti itu nggak pernah memperlihatkan. Hanya dari mulut ke mulut tetangga bilang, "Oh, dulu buyut saya itu pernah dibacok sama orang nggak ada luka." Dan
tidak menyampaikan sendiri, Nggak orang lain sendiri. yang menyampaikan justru. Terus Gitu. orang dulu kita itu masih kecil bilang sama buyutnya apa bener, walah itu kan orang yang bilang. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Jadi, Buktinya dan beliau mengatakan, ini buktinya, aku kena bekas luka itu kan. jadi tidak menunjukkan ini loh saya. Kayak gitu. Seolah-olah Gus Idris itu memperlihatkan. Seolah-olah memperlihatkan kesaktiannya. Iya. Lah, memperlihatkan kesaktian di hadapan orang padahal itu konten hiburan, itu buat apa? Sudah, sampaikan saja ini hanya sekedar settingan hiburan bahwa ini pedang katana ya itu enggak tajam. Itu selesai gitu kan. Iya. Enggak jadi polemik lah. Sekarang jadi polemik ini. Bahkan bisa dikatakan itu tidak ada manfaatnya kalau Enggak seperti ada. itu. Dalam dunia dakwah enggak ada. Enggak ada. Hak saya enggak ada dunia manfaat untuk orang kebal itu manfaatnya dalam dunia dakwah loh ya. Dakwah. Itu enggak ada. Dengan Ustadz Ujang Bustami ada nggak sih perbedaan atau ya persamaannya Ustadz? Ya persamaan kalau di konten menganggap mereka itu sama-sama punya misi dakwah. Iya. Sama-sama punya misi dakwah yang baik dan mudah-mudahan ya benar apa yang mereka niatkan. Ya, sama itu dalam pengobatan sama, dalam grebek dukun sama. Bukan berarti sama persis ya, tapi prosesnya itu kan seperti itu. Cuman kalau Gus Idris ini dia itu ditanya oleh viewer ini settingan atau enggak, beliau sampai detik ini belum pernah menyampaikan bahwa itu settingan atau real. Oh, okay. Satu seperti itu. Nomor 2-nya beliau itu mengatakan bahwa alhamdulillah. Makasih. Ngapunten niki. Nggih monggo saking pundi panjenengan. Kalau menurut saya sih ini pengaruhnya adalah pengaruh rating juga. ikutan itu kalau pengen ratingnya naik itu ikutan seperti itu. Yang penting niatkan ini adalah hiburan belaka gitu aja selesai kan. Iya. Orang YouTube dibikin YouTube ada itu sebagian besar hiburan kok seperti itu ya, tapi yang enggak semuanya yang kan. enggak lah ada yang bagus ada punya, gitu kan. Bagus edukasinya, bagus ada. pendidikan. Ya tinggal kayak gini aja lah. Tinggal kayak gini aja. Mengakui. Oh ini semua hiburan. Iya, selesai gitu kan ya. Tinggal pengobatannya jalankan lagi ini yang real. Iya. Ini yang hiburan. Selesaikan. Cuman kan kalau menyampaikan ini semua hanya hiburan, mungkin viewer tidak membutuhkan itu hiburan atau enggak. Kepastiannya saja. Kepastian. Asli atau palsu. Real atau settingan kayak gitu ya. Gitu. Hiburan real kan ada yang ada. Jadi hiburan ya ada yang real, kayak musik lah itu hiburan, tapi real memang itu ada yang ya seperti itulah. Inilah jadi, dunia. Kepuasan viewer itu belum terjawab. Belum sampai sekarang. Ini lagi rame-ramenya. Ya mudah-mudahan dengan dibahasnya ini besok langsung naik lah. Untuk hiburan. Tapi yang ini yang naik. Iya, ya semuanya lah, mudah-mudahan manfaat. Oh ya, sekian dulu ya, kita mau ada acara besok. Kemana bisa kesini lagi ya, itu ada teman datang itu tamu gitu. Di depan itu mungkin kedengaran suaranya itu. Kita ke sana dulu, besok kita lanjutkan lagi. Udah mau kesini jam berapapun kita siap. Mohon maaf, saya mohon maaf yang mengganggu sebentar ada tamu, jadi ya udahlah. Oke. Ya cukup. Sampai di sini dulu menurut saya udah cukup lah, udah ya paling tidak udah menemukan jawabannya. Ya besok kalau kurang puas kita bahas lagi. Asik ini hiburan seperti ini. Ya maaf ya, kita selesaikan dulu. Monggo ditutup lah. Monggo. Saya ngopi lagi. Monggo habiskan kopinya.